Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu dan berkumpul di dalam majelis ilmu adalah sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Orang-orang yang beriman akan merasakan kesejukan, merasakan kenyamanan dan ketentraman batin ketika berada di dalam majelis ilmu. Mari kita bersama-sama berintrospeksi diri. Apakah setiap kita duduk di majelis ilmu, hati kita merasa damai, hati kita merasa adem, merasa nyaman atau tidak? Bila kita merasa nyaman, merasa tentram, damai, itu menunjukkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berada di dalam majelis ilmu adalah sama dengan berada di salah satu taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang-orang beriman, hadir di majelis ilmu adalah salah satu bentuk wisata, salah satu bentuk hiburan. Bagaimana seorang ulama di antaranya Al-Khatib Al-Baghdadi menulis sebuah kitab yang berjudul Rihlatun fi Talabil Hadis, perjalanan mencari hadis. Dalam arti perjalanan yaitu berwisata, mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi orang-orang beriman, salah satu hiburannya adalah hadir di majelis ilmu, dan keikhlasan kita hadir di majelis ilmu akan membuahkan hasil kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan dalam hati saat berada di dalam majelis ilmu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini sesuai request dari pihak takmir
membahas tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup dan perjalanan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini tema secara spesifik, secara khusus, yaitu tentang kapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menangis. Sebelum itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, saya ingin menegaskan bahwa mengkaji sirah nabawiyah merupakan upaya kita agar Allah menganugerahkan keteguhan hati saat di alam kubur ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir pada soal yang kedua. Karena ada 3 pertanyaan. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, waman nabiyuka, siapa nabimu? Dan yang ketiga, wamadinuka, apa agamamu? Pertanyaan yang Allah wakilkan kepada 2 malaikat yang ditugaskan untuk menguji seseorang di alam kubur. Dan ini merupakan titik awal sukses dan gagalnya seseorang di kehidupan akhirat. Karena Rasulullah menyatakan innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Alam kubur adalah persinggahan pertama bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Persinggahan pertama sebelum persinggahan-persinggahan yang lainnya. Maka Rasulullah menyatakan barang siapa yang selamat di alam kubur, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, siapa yang selamat di alam kubur maka yang setelahnya jauh lebih mudah. Faman lam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu, siapa yang tidak selamat di alam kubur yang setelahnya lebih berat lagi. Nasib seseorang di alam kubur adalah barometer keselamatan atau tidaknya seseorang di alam akhirat. Ujian pertama, kalau lolos setelahnya mudah, kalau tidak lolos berat. Dan ujian itu dengan diajukannya 3 pertanyaan kepada kita. Bila ada yang berpikir bahwa pertanyaannya pendek dan mudah, jawabannya lebih pendek. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawabnya Allah. Siapa nabimu, Nabi Muhammad SAW. Apa agamamu, Islam, kan pendek, kan mudah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang bisa menjawab atau tidak di alam kubur ini bukan perkara mudah atau tidaknya, tapi apakah dia diberi keteguhan, diberi kemampuan oleh Allah atau tidak. Jangankan di alam kubur, di dunia saja kita bisa bicara, bukan menjawab, bisa bicara saja. Ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak mencabut kenikmatan bisa berbicara, kita tidak bisa bicara. Berapa banyak ibrah, pelajaran Allah hadirkan di tengah-tengah kita, saudara kita yang memang diberi ujian oleh Allah tidak bisa berbicara. Mungkin karena nun sewu, karena tunawicara, ya. Mungkin juga ada yang ditakdirkan pita suaranya rusak sehingga tidak jelas atau bahkan kehilangan kemampuan berbicara. Mungkin diuji dengan stroke sehingga kesulitan berbicara. Maka bisa berbicara, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau telah menyatakan allamahul bayan, Allah yang memberikan anugerah kemampuan untuk bisa berbicara. Maka di dunia saja banyak orang yang tidak mampu berbicara, maka di akhirat perkaranya bukan adalah ini mudah atau tidak, tapi siapa yang diberi kemampuan dan keteguhan oleh Allah bisa menjawab dan tidak. Maka kalau Allah tidak memberikan keteguhan hati, tidak memberikan kemampuan bisa menjawab, sama sekali tidak bisa menjawab. Sekarang saja Bapak Ibu jamaah sekalian, sederhananya, kalau saya tanya sama bapak-bapak, ketika saya bertanya siapa Tuhan panjenengan, lalu panjenengan rapatkan bibir, terus ngomong, bisa enggak gitu? Kalau takdirkan Allah nggak bisa membuka kedua bibir kita,
Siapa Tuhanmu? Bisa enggak kita ngomong rapat bibir kita? Enggak bisa. Maka Allah mampu menjadikan seseorang yang di dunia bisa melihat keindahan dunia, lalu di akhirat jadi orang buta. Allah bisa, mudah. Bukan kalau telah menyatakan waman faman a'rado an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka akan aku berikan kehidupan yang sempit, dan di akhirat akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Dia akan bertanya, ya Allah, waktu di dunia saya melihat, kenapa sekarang jadi buta? Kata Allah, itulah akibatnya kalau dulu saya berikan peringatan kepada kamu, lalu kamu lupakan. Maka wajar kalau hari ini kamu dilupakan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan pernah meremehkan. Pertanyaannya cuma 3, soalnya pendek, jawabannya lebih pendek, gampang. Bukan perkara itu. Siapa yang bisa menjawab atau tidak, itu terserah Allah, diberikah kemampuan atau tidak. Lalu bagaimana usaha dan upaya kita agar kita diberi keteguhan hati supaya kita bisa menjawab pertanyaan kubur yang 3 tadi? Maka upaya kita adalah saat ini kita mempelajari tentang 3 perkara tersebut, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Islam dengan dalil-dalil. Pertanyaannya adalah, kitab apa yang pernah kita kaji untuk lebih mengenal Allah? Majelis taklim di mana yang kita datangi untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kitab apa yang kita pelajari untuk lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kitab apa supaya kita lebih mengenal Islam? Masing-masing dari kita harus berupaya berlomba-lomba mempelajarinya. Mengenal Allah, kita berusaha misalkan ngaji kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid, lanjutkan dengan kajian kitab yang lebih spesifik, Al-Aqidah, Al-Wasitiyah diantaranya, yang mayoritas isinya membahas tentang sifat-sifat Allah. Naikkan lagi mungkin Al-Aqidah Al-Aqhawiyah dan seterusnya. Mengenal tentang Islam, bisa mempelajari kitab Fadlul Islam atau Risalatu Fadlil Islam, karangan atau penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu pula mengenal Rasulullah Muhammad SAW harus banyak referensi, dan saya tegaskan mari kita mengupgrade keilmuan kita tentang Sirah Nabawi. Sering saya ulang-ulang. Bukankah kita punya motor saja inginnya di-upgrade terus ya Pak ya? Kalau dulu 100 cc naik 125, masih kurang juga naik 150, masih kurang juga naik 250. Kalau tidak ada uangnya ya bore up yang 150 jadi 200. Di-upgrade terus. Handphone ya, kalau dulu RAM-nya cuma 2, sekarang harus 8, di-upgrade. Laptop di-upgrade. Maka pertanyaannya, mengapa ilmu kita tentang Sirah Nabawi kita tidak mengupgrade-nya? Bagaimana cara mengupgrade-nya? Ada peningkatan referensi dalam mengkaji Sirah Nabawiyah. Ini beberapa kali saya mengajak kepada diri saya sendiri khususnya, umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau dulu waktu sekolah SD, SMP, SMA, kita mempelajari tentang perjalanan hidup Rasulullah hanya mendengar dari guru kita cerita-cerita. Di buku pelajaran juga hanya sepintas saja, bahkan nyaris tanpa referensi. Apakah Sirah Nabawiyah ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Pokoknya kita dengerin, kita terima waktu itu. Ini cukup bagus ya, sejak kecil sudah ditanamkan ilmu tentang bagaimana perjuangan dan kehidupan Rasulullah SAW, tapi harus di-upgrade Bapak Ibu jamaah sekalian.
Oh, ternyata setelah usia 40 baru sadar saya harus belajar tentang sirah nabawiyah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Referensinya jelas. Dari siapa kisah tersebut ada. Sanadnya bersambung tidak. Kita naikkan misalkan kaji kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Taman yang bersinar tentang sirah Nabi yang terpilih, tulisan Syekh Sofiur Rahman Mubarak Kafuri yang mendapat penghargaan dari kerajaan Saudi sebagai kitab sirah yang sangat bagus ya. Ini kitab tipis, tidak terlalu tebal ya, dan referensinya kuat. Nah, kita tambahkan lagi, kita upgrade lagi, ingin mempelajari kehidupan Rasulullah secara spesifik. Misalkan ada kitab yang khusus membahas perang-perangnya Rasulullah SAW. Ini sering saya ulang. Di antaranya kitab Ghazawatur Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kemudian ada kitab yang secara khusus membahas bagaimana sih interaksinya Rasulullah dengan manusia. Ketika beliau bertemu dengan istri bagaimana, ketemu dengan anak bagaimana, ketemu dengan cucu bagaimana. Bertemu dengan pejabat bagaimana, bertemu orang kaya bagaimana, bertemu dengan orang miskin bagaimana, bertemu dengan orang cacat bagaimana, bertemu dengan para pelaku dosa bagaimana sikap Rasulullah. Semuanya ada dalam kitab, diantaranya kitab Kaifa Amalahum, penulisnya Syekh Saleh Al-Munajjid. Ini mengupgrade namanya. Kemudian ada lagi kitab yang berjudul Mauqifur Rasuli wa Ashabi ya, yaitu tentang bagaimana Rasulullah itu kesehariannya, kapan beliau itu tertawa, kapan beliau itu bergembira, kapan beliau itu marah, kapan beliau bersedih, dan kapan beliau itu menangis ya, salah satunya adalah kitab tersebut Mauqifur Rasuli wa Ashabi ya, tulisannya yang saya bawa ini Syekh Majdi Muhammad Asy-Syahawi. Nah, maka pada malam hari ini Bapak Ibu jamaah sekalian, salah satu tema yang kita bahas secara singkat karena memang terbatasnya waktu sampai Isya, yaitu tentang tangisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, kalau kita mau mempelajari sirah nabawiyah, setiap membuka lembaran-lembaran sirah beliau, hati ini bergetar ya, dan hati ini tiba-tiba begitu kangen dan rindu kepada beliau. Betapa sempurnanya akhlak beliau, betapa sempurnanya perilaku beliau, dan sempurna dari semua sisi. Maka setiap tingkah laku kita, langkah hidup kita harus selalu bercermin kepada Rasulullah SAW, miripnya dengan Rasulullah. Bagaimana saya harus bersikap, kita pelajari bagaimana sikap Rasulullah. Sampai bagi orang beriman itu dia akan jauh berpikirnya, saya menangis saya ini seperti nangisnya Rasulullah atau tidak? Saya marahnya saya ini apa benar atau tidak ya? Bagaimana dulu Rasulullah marah? Apakah marahnya saya sama dengan marahnya Rasulullah? Saya tertawa, apakah tertawa saya itu sama dengan tertawanya Rasulullah? Penyebabnya saya tertawa apa sama dengan Rasulullah? Orang-orang beriman akan terus begitu, memiripkan dirinya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa? Karena Al-Quran dipraktekkan oleh beliau. Beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Kalau kita ingin mempraktekkan Al-Quran, kita betul-betul copy paste kepada Rasulullah SAW. Semua yang beliau lakukan kita tiru. Kalau niru selain beliau, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Tapi kalau meniru beliau, maka tidak perlu ragu. Referensi satu-satunya dalam berperilaku, bagaimana kita berakidah, bagaimana beribadah, bagaimana bermuamalah, bagaimana beradab dan berakhlak, semua nyontoh Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, termasuk juga bab tentang menangis. Ada panduan yang sangat gamblang dari Rasulullah SAW. Poin awal yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian,
Rasulullah SAW itu ketika tertawa, beliau tidak berlebih-lebihan. Begitu pula ketika menangis, beliau tidak berlebih-lebihan. Rasulullah SAW tidak pernah tertawa sampai terbahak-bahak. Tidak pernah guyu kemekel ya sampai sakit perutnya, seperti yang sering kita lakukan. Ya. Apalagi sampai lenggak-lenggak ya, sampai mangap, guyu ngakak-ngakak. Memang bahagia, tapi Rasulullah tidak mencontohnya demikian. Kalau ingin niru Rasulullah juga tertawa, bahkan sering tertawa, tersenyum, tapi tidak pernah terbahak-bahak. Begitu pula ketika beliau menangis, beliau tidak pernah menangis yang merau-rau berlebihan. Tidak ada hadis yang menjelaskan Rasulullah kalau nangis itu berok-berok, geru-geru, gitu ya. Nangisnya Rasulullah itu berlinang air mata beliau, meneteskan air mata beliau dengan beberapa sebab yang memang beliau alami. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah nabi penutup. Namun beliau juga manusia yang juga memiliki sisi perasaan, yang juga memiliki ego tentunya, dalam ada sisi emosinya dalam sisi beliau. Nah, maka dalam bab menangis ini beliau pun sebagai manusia biasa pernah menangis, bahkan sering menangis. Jadi perlu diluruskan kalau ada yang punya prinsip bahwa laki-laki pantang menangis. Yang ditiru siapa? Kalau dia yang ditiru Rasulullah SAW, beliau sering menangis. Maka kita luruskan pendapat bahwa laki-laki pantang menangis. Kata siapa? Rasulullah juga laki-laki. Laki-laki sejati beliau. Tapi beliau sering menangis. Tergantung nangisnya karena apa dulu. Atau ada yang mengatakan bahwa kalau orang menangis itu cengeng. Belum tentu. Apakah kita berani mengatakan Rasulullah itu cengeng? Karena beliau sering menangis. Nah, ini perlu kita luruskan Bapak Ibu jamaah sekalian. Para ibu kalau punya suami suka menangis, jangan bersedih dulu, ya kok bojo nangisan. Tergantung Bu, nangisnya karena apa dulu. Ya. Kalau nangisnya meniru Rasulullah SAW, ibu wajib bangga, walaupun punya suami kok nangisan. Ya nangisnya nangis karena apa dulu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum kita membahas tentang tangisan Rasulullah SAW, saya mengutip dari keterangan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia menjelaskan bahwa ada 10 jenis tangisan. Yang pertama, tangisan yang menjadi sebab turunnya rahmat. Satu ya. Ini tidak terlalu kita perdalam dulu. Ini pembahasannya cukup banyak, tapi kita persingkat. Yang pertama, tangisan yang menjadi sebab turunnya rahmat. Yang kedua, tangisan karena perasaan takut dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tangisan karena cinta dan rindu kepada seseorang. Yang keempat, tangisan karena gembira, karena bahagia. Pernah Pak lihat orang menangis karena saking bahagianya? Jadi tidak selalu nangis itu dalam kondisi sedih. Orang saking bahagianya nangis. Punya anak sakit, tidak sembuh-sembuh. Suatu ketika Allah sembuhkan, nangis orang tuanya, ya, saking bahagianya. Ya. Sampai para ulama membedakan kalau nangis sedih dan bahagia itu bedanya dari suhu air matanya, walaupun nggak diukur dengan termometer. Kalau tangisan bahagia itu cenderung air matanya dingin, badannya hangat tapi air matanya dingin, itu kalau bahagia. Tapi kalau air matanya itu terasa panas, ya, sementara badannya dingin, itu sedih. Dan ini dibahas oleh para ulama fikih berkaitan dengan izin seorang wanita, terutama gadis, ketika dilamar seseorang. Kalau janda harus jelas jawabannya ketika dilamar, iya atau tidak. Nah,
Kalau gadis, kata Rasulullah, diminta izin untuk dinikahinya adalah antas puta. Kalau dia diam berarti setuju. Tapi itu mungkin berlaku untuk gadis-gadis perawan di masa lalu. Kalau gadis-gadis sekarang sudah berani ya, melebihi beraninya para janda bahkan. Ya. Saya pernah bahkan sering diminta tolong oleh teman-teman, Ustadz minta tolong lamarkan anak saya, ada gadis, Ustadz yang ngomong nanti rombongan berapa mobil, terus saya yang bicara kepada orang tua si gadis, mesti dipanggil sama bapaknya, ya pondok gelem sampean dirabi mas iki, goyang guyup kakak-kakak gitu. Sudah ada rasa malu sekarang. Bahkan sebenarnya lamarannya cuma formalitas, karena apa? Sudah kenalnya 5 tahun, teman kuliah, ya cuma formalitas saja lamarannya. Tapi kalau di masa lalu, kalau gadis ditanya, "Do, sampai mau nggak dinikah mas ini?" Kalau diem berarti setuju. Kalau jawab tidak atau mungkin ya kelihatan dari body language-nya nggak mau, ya berarti nggak mau. Tapi kalau diem berarti setuju. Nah, masalahnya adalah para ulama membahas bagaimana kalau seorang gadis ditanya orang tuanya, "Do, sampean gelem tadi rabi mas iki," terus nangis. Nah, kira-kira ini termasuk mau atau tidak? Maka para ulama menyarankan coba ibunya memeluk dia. Kalau badannya itu anget berarti dia senang, nangisnya karena gembira dilamar orang. Tapi kalau adem selem ya nangis, waduh anyepis gak mau ini. Nah, para ulama membahasnya kalau orang gembira badannya itu anget tapi air matanya terasa dingin. Tapi kalau sedih, waktu sedih keluar air mata rasanya panas sih air mata ini. Kalau sedih panas rasanya. Walaupun tidak diukur dengan termometer, itu yang dirasakan begitu. Nah, ini jenis tangisan, ada tangisan karena saking bahagianya yang keempat. Yang kelima, tangisan karena tertimpa sesuatu yang tidak enak. Ya, musibah. Yang keenam ada tangisan karena sedih. Kemudian yang ketujuh, tangisan karena kelemahan diri. Nah, yang kedelapan ini adalah tangisan munafik. Tangisan munafik artinya dia pura-pura menangis. Hati-hati dengan tangisan model begini. Ya. Ini namanya air mata buaya. Ya. Dia orang yang pandai berakting, bersandiwara. Ini berbahaya sekali. Ya. Dia bisa ya, melakukan acting yang tadinya tertawa tiba-tiba menangis bisa. Anda harus pakai bawang merah langsung. Ya. Kalau cerita ke orang, wah nangis, ya padahal setelahnya dia ngakak-ngakak sambil mengatakan wong iku kena tipu, padahal aku ya kak nggak sedih kok. Nah, orang-orang munafik, tangisan munafik itu tangisan yang sebenarnya tidak menggambarkan isi hati. Kemudian ada juga tangisan karena ada yang memerintahkan untuk nangis. Ya. Tangisan karena dipaksa orang lain untuk menangis. Ada pak orang pekerjaannya itu menangisi mayat lalu dibayar. Di dalam ajaran agama lain ada ya. Semakin banyak yang nangis, semakin naik levelnya orang ini. Oh banyak yang nangisin, itu dibayar pak. Jadi ada memang orang yang profesinya nangisi jenazah itu ada. Itu dibayar. Semakin banyak orangnya semakin kaya ya. Dia bayarin banyak orang. Dia merasa bangga, orang keluarga saya meninggal ditangisi banyak orang, dia bangga, dia bayar. Ini tangisan yang karena dipaksa dibayar. Yang terakhir ada tangisan karena terbawa orang lain menangis. Dia sebenarnya nggak pingin nangis, tapi banyak orang nangis hanya terbawa. Coba banyak kejadian seperti itu. Orangnya nangis, kita ikut nangis. Padahal sebenarnya apa aku kok melok nangis? Padahal kita nggak kepingin nangis. Terutama ibu-ibu ya. Sing nangis padahal dia pemain sinetron, nangis, melok nangis, padahal dia setelah itu dibayar, ibu udah dibayar. Ada yang seperti itu ya. Ini jenis-jenis tangisan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari uraian tentang jenis-jenis tangisan itu terbagi menjadi dua, ada tangisan yang terpuji, ada tangisan yang tercela. Maka tidak semua tangisan itu jelek dan juga tidak semuanya juga bagus. Mari kita kasih beberapa contoh, atau sebelum itu saya menekankan sebenarnya bab ini pernah dibahas di sini juga tentang keutamaan menangis
karena Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diulang sedikit tentang hal ini, karena mungkin ada di antara kita, bisa jadi, mudah-mudahan tidak, selama 1 tahun nggak pernah menangis. Ada nggak Pak? 1 tahun penuh ini saya nggak pernah nangis. Sawering nangis Ustadz, nangis si opo, kakean utang. Waduh. Ya, tangisan yang selain itu pernah Pak? Mungkin tangisan karena apa? Tangisan karena sayang sekali kepada anaknya, tangisan karena takut kepada Allah, atau tangisan yang lain-lainnya. Apakah dalam waktu 1 tahun ada yang tidak pernah menangis? Para ulama mengatakan kalau ada orang selama setahun tidak pernah menangis, ini harus diperbaiki, harus berusaha nangis. Bahkan kalau nggak pernah nangis, tangisi dirimu, kata mereka, para ulama. Kalau nggak pernah menangis karena Allah, tangisi dirimu. Kenapa kok nggak bisa menangis? Gimana caranya? Sampai ada para ulama mengatakan kalau kalian tidak mampu menangis, maka berpura-puralah menangis. Bukan berpura-pura dalam arti munafik tadi ya. Maksudnya belajar untuk menangis. Dipaksakan dulu sampai segitunya. Ya. Ini menunjukkan betapa pentingnya seseorang itu bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hadis, diantaranya hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani. Rasulullah menyatakan, tuba liman malaka lisanah wa wasa'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Beruntunglah orang-orang yang bisa mengendalikan lisannya, dan beruntunglah orang yang diberi luas rumahnya, ya, diberi kelapangan, keluasan di rumahnya, ya. Kemudian beruntunglah orang-orang yang diberi kemampuan menangisi kesalahan-kesalahannya. Rasulullah mengatakan tuba, beruntung. Siapa mereka? Orang yang menjaga lisannya, diberi anugerah rumah yang luas. Yang ketiga, orang yang mampu menahan atau mampu menangis kesalahan-kesalahannya, menangisi kesalahan-kesalahannya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni ainaini haqqalatain tushfiyanil qalba yudribu dam'u min khasyatika qabla an yakuna dam'u ad-dam'u daman wal adrasa jamron. Rasulullah berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepada saya kedua mata yang mudah untuk menangis. Sampai minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku 2 mata yang mudah menangis, ya, yang akan dapat menjadi obat bagi hati dengan sebab keluarnya air mata, ya. Sebelum air mata ini berubah menjadi darah dan juga batu berubah menjadi bara api. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini pernah kita bahas bahwa orang-orang mukmin yang kedua matanya tidak akan pernah melihat neraka itu terbagi menjadi 2. Rasulullah menyatakan ainani la tarayanin nar, atau dalam hadis yang lain ainani la tamassuhuman nar. Ada 2 mata yang tidak akan melihat neraka. Ada 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Semoga kita termasuk salah satu atau dua-duanya. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, kedua mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, kedua mata yang bergadang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang melean berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan salah satu atau dua-duanya, kedua matanya tidak akan pernah melihat neraka apalagi memasukinya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini perkara serius. Kenapa saya katakan serius? Hanya gara-gara air mata seseorang diselamatkan oleh Allah dari neraka.
Ini kan masalah yang penting, Pak. Hanya karena dia bisa menangis karena takut kepada Allah, Allah jaga orang tersebut dari sentuhan api neraka. Ini perkara yang sangat penting. Sehingga harus diupayakan kita semuanya bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya sebagian kecil saja contoh tangisan Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama dalam peristiwa Perang Hunain. Perang Hunain yang terjadi, kita merujuk kepada kitab Ghazawatur Rasul SAW, itu pada tanggal 5 Syawal tahun ke-8 Hijriyah. Berdekatan dengan peristiwa perang Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah SAW berangkat dari Madinah tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriyah. Tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriyah. Baru sampai di Mekah dan menaklukkan kota Mekah pada tanggal 20 Ramadan tahun yang sama, ya 8 Hijriyah. Berangkat bersama berapa Pak jumlah personil pasukannya? Ada yang masih ingat sejarahnya? Penaklukan kota Mekah, Rasulullah membawa pasukan berapa personil Pak? Ada yang ingat? Supaya tidak ngantuk, ini tanya jawab. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 atau berapa Pak? Ini pentingnya kita mengingat Sirah Nabawiyah, yaitu bersama 10 juta apa 10 orang. 10.000 ya Pak ya, 10.000 orang. Tanggal 20 Ramadan menaklukkan kota Mekah dengan jumlah pasukan 10.000. Tanggal 5 Syawal masih posisi di Mekah, berangkat menuju ya lembah Hunain. Di sana ada suku yang bernama suku Hawazin, ada yang mengatakan Hauzan. Berapa jumlah personilnya waktu itu Pak? Sampai para sahabat merasa bangga dengan jumlah mereka. Awalnya 10.000 pada peristiwa perang Fathu Mekah, kemudian perang Hunain 15 hari setelahnya kurang lebih. Jumlah pasukannya adalah 12.000 personil. Kok cepat sekali ya Pak, 15 hari dapat tambahan 2.000 orang ya. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena pada peristiwa Fathu Mekah banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga ada tambahan personil yang ikut perang. Ini yang ikut, belum yang tidak ikut. Dari kalangan wanita, anak-anak, orang tua banyak. Dalam peristiwa Fathu Mekah ini orang berbondong-bondong datang masuk Islam. Bahkan orang-orang Arab Baduy dari pegunungan-gunungan pada turun gunung. Mereka mengatakan, wah, nggak ada yang bisa menguasai Baitullah kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka turun gunung beriman. Sehingga pada peristiwa perang Hunain yang berjumlah 12.000 orang, yang 2.000 itu para pendatang baru. Dan itu belum benar-benar paham agama, baru masuk Islam Pak. Jadi tidak ada disyaratkan ikut jihad, wah saya belum paham tentang tauhid ini gimana. Tidak disyaratkan. Ya. Berangkat bersama Rasulullah SAW 12.000 personil. Makanya pantesan dalam peristiwa perang Hunain waktu pulangnya melewati sebuah pohon yang bernama Zatu Anwat, pohon yang dikeramatkan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrik menggantung pedang, tombak, busur, anak panah di pohon tersebut dengan tujuan agar memiliki kekuatan lebih, dijadikan pusaka, digantung di pohon. Lalu ada para sahabat Nabi yang meminta kepada Rasulullah, buatkan untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka punya Zatu Anwat. Dan Rasulullah marah. Beliau mengatakan, Allahu Akbar, permintaan kalian ini mirip permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Di mana Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, baru saja lolos dikejar Fir'aun Pak, ini kejadiannya. Baru lolos nyebrang Laut Merah. Diloloskan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nyampe di daratan, melanjutkan perjalanan bertemu dengan kaum yang memiliki Tuhan, berhala-berhala. Mereka punya berhala. Maka Bani Israel meminta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, buatkan berhala-berhala sebagaimana mereka punya. Untuk kami ini butuh berhala juga. Maka ketika ada sahabat Nabi yang meminta kepada Rasulullah,
Ya Rasulullah, buatkan untuk kami Datu Anwat sebagaimana mereka punya Datu Anwat. Kata Rasulullah, ucapan kalian mirip dengan Bani Israel kepada Nabi Musa. Pertanyaannya, apa sahabat sampai segitunya ya minta dicarikan pohon keramat? Nah, ternyata pada peristiwa perang Hunain ini banyak orang yang baru masuk Islam, belum paham. Nah, Rasulullah menjelaskan itu nggak boleh. Jadi tidak boleh kita menjadikan pohon-pohon keramat, batu keramat, ya, bahkan sampai masjid keramat. Yang boleh masjid keramut harus, ya. Kalau keramat jangan Pak, jangan dikeramatkan. Masjid yang spesial, yang beda dengan masjid lainnya cuma 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, selainnya sama, tidak ada yang dikeramatkan. Nah, maka pada peristiwa perang Hunain, kita lanjutkan sedikit lagi. Karena Rasulullah SAW mendapatkan harta fai, ya, fai ini yaitu rampasan perang, terbagi 2 ya, ada ghanimah, ada fai. Kalau ghanimah, Rasulullah dapat khumusul ghanimah, 1/5-nya ghanimah. Kalau fai, semuanya untuk Rasulullah dan Allah. Maksudnya dibagi oleh Rasulullah kepada kaum muslimin, terserah Rasulullah yang membagi. Nah, pada peristiwa pembagian rampasan perang Hunain ini, Rasulullah SAW mengutamakan para pembesar Quraisy yang baru masuk Islam. Dan para sahabat Ansor nggak dikasih bagian sama sekali. Padahal rampasan perangnya banyak. Ada salah satu tokoh Quraisy yang baru masuk Islam, dikasih Rasulullah 100 ekor unta. Berapa miliar Pak itu Pak? 1 ekor saja anggaplah 50 juta 1 ekor. Nah, nggak mungkin ya ada unta harganya 3 juta kayak kambing, Pak. Ya, kan lebih mahal dari sapi, ya. Sapi aja ada yang 30 juta ya, kalau unta lebih dari itu. 50 juta kalikan 100 ekor berapa itu, Pak? 5 miliar ya, Pak ya? 5 miliar. Ada seorang tokoh Quraisy yang sampai dikasih unta itu 100 ekor sendirian oleh Rasulullah SAW. Tokoh-tokoh yang lainnya ada yang diberi emas, diberi kambing, dan lain-lain. Sementara sahabat-sahabat Ansor yang juga terlibat dalam perang tersebut tidak dikasih oleh Rasulullah SAW. Maka yang namanya juga manusia, mereka merasa mungkin ya, bukan semata-mata harta, tapi mereka mengatakan, kok kita nggak dikasih ya Rasulullah, apa nggak perhatian ya sama kita? Ya, terjadilah gejolak di kalangan sahabat Ansor. Kenapa Rasulullah memberi lebih kepada orang-orang yang baru masuk Islam, sementara kita sahabat Ansor nggak dikasih oleh Rasulullah SAW? Ya. Maka akhirnya Rasulullah mendengar berita bahwa ada gejolak di kalangan sahabat Ansor. Rasulullah menemui mereka di tenda-tenda mereka. Rasulullah mengumumkan, siapapun yang bukan sahabat Ansor, tolong minggir dulu, pergi dulu. Saya ingin bicara khusus dengan para sahabat Ansor. Yang bukan Ansor, silakan pindah tempat dulu ya. Jumlah pasukannya banyak. Maka selain sahabat Ansor pada keluar, hanya tinggal sahabat Ansor. Singkatnya adalah Rasulullah saat itu ya berkhutbah di hadapan atau berbicara dengan para sahabat Ansor. Kerumuni Rasulullah dengan para sahabat Ansor. Kata Rasulullah, saya telah mendengar berita tentang ucapan kalian yang memang merasa tidak nyaman, merasa tidak diperhatikan oleh saya. Karena saya membagikan ghanimah, aku membagikan ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam, kata Rasulullah. Ketahuilah wahai para sahabat Ansor, sesungguhnya aku mengkhususkan orang-orang yang baru masuk Islam dalam rangka ta'liful qulub, dalam rangka melunakkan hati mereka, agar mereka semakin senang jadi orang Islam. Baru masuk Islam itu hari dapat banyak, wah senang ya orang Islam. Namanya juga baru masuk Islam. Inilah namanya mu'alaf. Bahasa mu'alaf itu kan dari kata allafa yu'allifu. Objek pelakunya disebut mu'allif, yang objeknya mu'allaf. Mu'allaf itu artinya orang, mu'allaf artinya orang yang dirayu hatinya, yang dibujuk hatinya. Nah, gitu ya. Maka mu'allaf adalah orang-orang yang hatinya dibujuk. Kata Rasulullah, wahai sahabat Ansor, aku memberikan bagian lebih kepada orang-orang yang baru masuk Islam dalam rangka melunakkan, melembutkan hati mereka agar mereka lebih senang, ya, agar lebih senang hatinya.
Tetapi bukankah Allah telah menganugerahkan keimanan kepada kalian? Ya. Dan Allah yang telah memberikan gelar julukan kepada kalian sebagai Ansarullah dan Ansarur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka dapat harta, kamu dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan diberi nama Ansar, Ansarullah, penolong Allah, penolong Rasulnya. Ya. Kata Rasulullah, wahai kaum Ansar, seandainya ada satu kaum menempuh satu lembah ke kanan sementara kalian ke kiri, saya akan ikut bersama kalian. Seandainya saya tidak diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, saya akan menjadi bagian dari kalian, wahai Ansar. Ya. Mereka orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam pulang membawa ternak, membawa kambing, membawa unta. Sementara kalian pulang ke Madinah membawa Rasulullah. Maka ketika itu para sahabat Ansar diam. Lalu Rasulullah mengatakan, silakan beri tanggapan kalian. Apapun yang kalian bicarakan saya akan dengarkan. Maka para sahabat Ansar mengatakan, wahai Rasulullah, dulu kami dalam kegelapan jahiliyah, kemudian Allah berikan cahaya terang benderang dengan sebab engkau. Dulu kami berada di jurang neraka, lalu Allah selamatkan kami dengan sebab engkau, wahai Rasulullah. Dulu kami orang-orang yang kafir, dengan sebab engkau kami dapat hidayah iman. Ya, kami mendapat anugerah yang begitu besar, kata mereka. Lalu kata Rasulullah, wahai Ansar, kaum Ansar, ya, seandainya kalian nggak jawab demikian, saya akan terima loh. Kalau kalian menjawab misalkan begini, wahai kaum Ansar, bukankah Muhammad dulu dalam keadaan miskin dari Mekah, kami yang memberikan kekayaan, kami yang menolong. Seandainya kalian jawab begitu, saya terima. Rasulullah, tidak apa-apa. Ya Rasulullah juga ya punya perasaan. Ya. Rasulullah mengatakan, jawaban kalian yang begitu luar biasa, seandainya kebalikannya, saya tetap akan terima. Wahai sahabat Ansar, harusnya kalian menjawab, Muhammad ini dulu dalam keadaan butuh bantuan, kita bantu. Muhammad ini dalam keadaan miskin, kita bantu. Muhammad ini butuh penolong, kita tolong. Seandainya kalian jawab itu, saya terima dengan lapang dada, dan itu tidak akan saya salahkan. Maka mendengar itu para sahabat Ansar menangis seluruhnya. Di hadapan Rasulullah menangis, banjir air mata pada saat itu, karena terharu dengan ucapan Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun akhirnya menangis bersama mereka. Ini salah satu contoh peristiwa bagaimana tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menangis karena bergembira bisa bersama dengan para sahabat Ansar yang dengan legowo sukarela lebih mencintai Rasulullah daripada ghanimah atau rampasan perang setelah mendapat penjelasan dari Rasulullah SAW. Para sahabat Ansar yang tadinya ganjel akhirnya merasa lega dan justru merasa lebih bersyukur kepada Allah bahwa mereka cuma dapat harta sementara kami dapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh tangisan Rasulullah Muhammad SAW, dan ini baru hanya prolog saja, masih banyak peristiwa-peristiwa penting di mana Rasulullah menangis. Apakah tangisan beliau karena kasih sayang? Apakah tangisan karena khawatir terhadap nasib umatnya? Atau tangisan Rasulullah SAW karena beliau saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita pelajari lebih jauh insya Allah dalam kesempatan yang lain, atau mungkin Bapak Ibu bisa mencari referensi-referensi yang lainnya. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.